Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas beberapa soal. Perkenalkan, nama saya ini Retnosari, NIM saya 1990628. Ya, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1, senyawa-senyawa nitrogen dan oksigen mengandung nitrogen dengan komposisi masing-masing pada senyawa 1, 2, 3, dan 4 adalah 63,66%, 46,67%, 38,85%, dan 30,44%. Tunjukkan bahwa dari data ini sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan dari Dalton. Ya, senyawa 1 massa nitrogennya diketahui 63,66%. Nah, berarti presentasi keseluruhan dari senyawa itu kan 100%. Nah, 100% kita kurangi dengan 63,66%, kita dapatkan massa O. Massa O-nya itu 36,34%. Nah, senyawa yang kedua, massa N-nya itu 46,67%. Nah, kita menggunakan cara yaitu kita membagikan massa N dari senyawa 1 dibagi dengan massa N dari senyawa 2. Hasilnya 63,66% didapatkan dari 46,67% dikali dengan 63,66% per 46,67. Kemudian massa O-nya kita dapatkan dari 100 dikurangi dengan 46,67. Nah, hasilnya 53,33%. Kita kalikan lagi dengan massa N dari senyawa 1 dibagi dengan massa N dari senyawa 2. Hasilnya 72,74%. Senyawa yang ketiga, massa N-nya 38,85%. Nah, kita kalikan lagi dengan massa N dari senyawa 1 dibagi dengan massa dari senyawa yang ketiga. Ya, hasilnya kita temukan 63,66%. Kemudian massa O 61,15% kita dapatkan dari 100 dikurangi 38,85%. Nah, hasilnya dikali dengan 63,66% senyawa 1 dibagi dengan 38,85 senyawa 3. Hasilnya adalah 100,20%. Kemudian senyawa yang keempat, massa N-nya itu 30,44%. Nah, kita kali lagi dengan senyawa 1 per massa N dari senyawa 2. Hasilnya 63,66%. Dan massa O kita dapatkan 69,56 dari 100 dikurang 30,44%. Dikali dengan massa dari senyawa 1 dibagi dengan massa dari senyawa N, massa N dari senyawa 4. Hasilnya 145,47%. Nah, perbandingan massa N dalam senyawa 1, 2, 3, dan 4, yaitu N1 dibanding N2 dibanding N3 dibanding N4 sama dengan 63,66% banding 63,66% banding 63,66% banding 63,66%. Hasilnya 1 banding 1 banding 1 banding 1. Ya. Kemudian perbandingan massa O dalam senyawa 1, 2, 3, dan 4, yaitu O1 banding O2 banding O3 banding O4 sama dengan 36,34% banding 72,74% dibagi dengan 100,20% dibagi dengan 145,47%. Nah, hasilnya kita dapatkan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi, syarat untuk masuk dalam hukum Dalton yaitu perbandingannya harus bulat dan sederhana. Nah, di sini kita dapatkan perbandingannya bulat dan sederhana. Jadi, dapat dibuktikan bahwa soal yang tadi masuk ke dalam rumus hukum Dalton. Contoh soal yang kedua, yaitu soalnya analisis cuplikan garam dapur dari dua tempat yang berbeda menghasilkan data sebagai berikut. Cuplikan 1, massa garam dapurnya 0,2925 gram, massa natriumnya 0,1150 gram,
massa klornya 0,1775 gram. Cuplikan yang kedua, massa garamnya 1,775 gram. Massa natriumnya 0,690 gram. Massa klornya 1,065 gram. Tunjukkan apakah hukum Proust berlaku pada data eksperimen berikut ini. Ya, jawabnya. Nah, di cuplikan 1 sudah kita ketahui NaCl itu 0,2925 gram, natrium itu 0,1150 dan kloridanya itu 0,1775 gram. Cuplikan 2, NaCl-nya 1,775 gram, natriumnya 0,690 gram dan klornya 1,065 gram. Ya, rasio kita akan menghitungnya dengan menggunakan rasio Na sama Cl. Pada cuplikan 1 adalah Na banding Cl itu 0,1150 banding dengan 0,1775 gram. Itu kalau dikecilkan hasilnya akan kita temukan perbandingannya 13:20, yaitu untuk cuplikan yang pertama. Untuk cuplikan yang kedua, rasio Na banding Cl pada cuplikan 2 itu 0,690 banding 1,065 gram. Nah, perbandingannya kalau dikecilkan juga hasilnya akan 13:20 juga. Jadi, karena rasio Na banding Cl pada kedua cuplikan adalah sama, maka hal ini membuktikan bahwa kedua cuplikan telah memenuhi hukum Proust. Ya. Kita lanjut ke keempat. Dalam senyawa tembaga 2 oksida, 12,7 gram tembaga bersenyawa dengan 3,2 gram oksigen. Tentukan besarnya massa ekivalen dari tembaga. Nah, dalam menyelesaikan soal ini adalah, ya, pertama kita buat reaksi dari Cu. Nah, reaksi dari Cu seperti pada yang teman-teman sudah lihat, Cu2+ dalam bentuk larutan ditambah dengan 2 elektron menghasilkan Cu dalam keadaan padat. Iya. Kemudian untuk menghitung massa ekivalen dari Cu, yaitu massa atom relatif dari Cu dibagi dengan Bilox. Nah, massa atom relatif dari Cu itu 63,5 dibagi dengan Biloxnya Cu yang sudah kita lihat itu 2 seperti pada reaksi di atas. Jadi 63,5 dibagi 2 hasilnya 31,75 gram. Ya. Nomor 5, soal yang kelima. Tentukan berapa gram NaOH dan berapa gram air yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan NaOH 4% atau persen massa per massa. Berat jenis larutan yaitu 1,01. Nah, cara menjawab, rumus persen massa itu sama dengan massa zat dibagi massa total senyawa dikali dengan 100. Nah, sudah diketahui di soal bahwa persen massanya itu 4% atau 4/100. Nah, massa zatnya itu kan yang mau kita cari. Nah, massa total senyawa itu 505 gram. Nah, 100-nya itu tidak perlu kita gunakan lagi karena persen massanya sudah didapatkan. Jadi 4 dibagi 100 itu hasilnya 4 bagi 100 itu sama dengan massa zat per 505 gram. Nah, kita kali silang. Jadi 4-nya kita kali dengan 505 dan 100-nya kita kali dengan massa zat. Nah, 4 kali 505 hasilnya 2020. Ya, 505 dikali 4 2020. Nah, 2020 sama dengan massa zat dikali 100.
akan kita dapatkan massa zatnya 2020 dibagi 100, yaitu massa zatnya 20,2 gram. Sekian soal dari saya, terima kasih dan selamat siang.